Toib, kita lanjut ke part 4 ya. Pada tahun 523 Masehi, Zunuwas, seorang Yahudi, memimpin pasukannya menyerang orang-orang Kristen, pengikut ajaran Nabi Isa dari penduduk Najran, dan berusaha memaksa mereka meninggalkan agamanya. Karena mereka menolak, maka Zunuwas membuat parit-parit besar yang di dalamnya dinyalakan api, lalu mereka dilemparkan ke dalam api hidup-hidup. Sebagaimana yang diisyaratkan Al-Quran pada firman-Nya dalam surat Al-Buruj. Bismillahirrahmanirrahim. Qutila ashabul ukhdud. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Surat Al-Buruj ayat 4. Kejadian ini menimbulkan api dendam di hati orang-orang Kristen dan mendorong mereka untuk memperluas daerah kekuasaan dan penaklukan di bawah pimpinan Kaisar Romawi untuk menguasai negeri Arab. Mereka memobilisasi orang-orang Habasyah dan menyiapkan armada lautnya. Sebanyak 70.000 pasukan dari penduduk Habasyah diterjunkan dan mampu menguasai Yaman untuk kali kedua. Serbuan ini dipimpin oleh Aryat pada tahun 525 Masehi. Aryat menjadi penguasa negeri jajahannya dengan mandat Raja Habasyah hingga akhirnya dibunuh oleh Abraha, anak buahnya sendiri. Abraha menggantikan kedudukan Aryat di Yaman setelah meminta restu rajanya di Habasyah. Abraha inilah yang mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah yang dikenal dengan pasukan gajah. Setelah peristiwa gajah, penduduk Yaman meminta bantuan kepada orang-orang Persia. Mereka pun bersekutu melawan orang-orang Habasyah hingga akhirnya mampu mengusirnya dari Yaman dan mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 575 Masehi di bawah kepemimpinan Ma'di Ya'rib bin Saif Ziyazin al-Himyari. Kemudian mereka menobatkannya menjadi raja. Ma'di Ya'rib masih mempertahankan sebagian penduduk Habasyah sebagai pengawal yang selalu menyertai aktivitasnya. Meskipun akhirnya justru menjadi bumerang baginya. Suatu hari mereka membunuhnya. Dengan kematiannya, pupuslah sudah dinasti Ziyazin. Setelah itu Kisra mengangkat penguasa dari bangsa Persia di Sanaa dan menjadikan Yaman sebagai salah satu wilayah kekuasaan Persia. Beberapa pemimpin dari bangsa Persia silih berganti menguasai Yaman, dan era kepemimpinan mereka yang terakhir di Yaman adalah Badzan, yang kemudian memeluk Islam pada tahun 638 Masehi. Dengan keislamannya ini, berakhir pula kekuasaan bangsa Persia atas negeri Yaman. Alexander dari Makedonia pada tahun 326 sebelum Masehi, ia mampu mengalahkan Darius I, raja mereka, dan menghancurkan persatuan mereka. Akibatnya, negeri mereka terpecah-pecah dan dipimpin oleh raja-raja yang dikenal dengan raja-raja Tawaif. Mereka berkuasa di wilayah masing-masing secara terpisah hingga tahun 230 sebelum Masehi. Pada era kekuasaan raja-raja Tawaif ini, orang-orang Kohtan berpindah dan menguasai daerah subur di Irak. Mereka selanjutnya bergabung dengan keturunan Adnan yang juga berhijrah dan bersama-sama menguasai sebagian dari wilayah Yufrat. Kekuatan bangsa Persia kembali bangkit pada era Ardashir, pendiri pemerintahan Sanania sejak tahun 226 Masehi. Dia berhasil mempersatukan bangsa Persia dan menguasai orang-orang Arab yang menetap di daerah-daerah pinggiran kekuasaannya. Hal ini mendorong orang-orang Qudoah untuk berpindah ke Syam. Sementara itu, penduduk Hira dan Anbar tunduk kepada Ardashir. Pada masa Ardashir tersebut, Juzaimah al-Waddah
menguasai Hirah, sebagian penduduk Irak, dan daerah kekuasaan Rabi'ah dan Mudor. Ardashir merasa mustahil dapat menguasai bangsa Arab secara langsung dan mencegah mereka untuk tidak menyerang kekuasaannya kecuali dengan cara menjadikan salah seorang dari mereka yang memiliki kefanatikan dan loyalitas terhadapnya dalam membelanya sebagai kaki tangannya. Di samping itu, dia juga sewaktu-waktu bisa meminta bantuan mereka untuk mengalahkan raja-raja Romawi yang amat ditakuti. Dengan demikian, dia dapat menandingi tentara-tentara bentukan yang terdiri dari bangsa Arab juga, seperti apa yang dibentuk oleh raja-raja Romawi, sehingga berbenturanlah antara bangsa Arab Syam dan Irak. Dia juga masih mempersiapkan satu batalion dari pasukan Persia untuk disuplai dalam menghadapi para penguasa Arab pedalaman yang membangkang terhadap kekuasaannya. Judzaimah meninggal dunia pada tahun 268 Masehi. Setelah kematian Judzaimah, Hirah dikuasai oleh Amr bin Adi bin Nasr al-Lakhmi. Ia merupakan raja pertama dari dinasti Lakhmi sekaligus raja pertama yang mengambil Hirah sebagai tempat tinggalnya. Peristiwa ini terjadi pada masa Kisra Sabur bin Ardashir. Sepeninggal Amr bin Adi, beberapa raja dari kalangan Lakhmi tetap berkuasa setelah di Hirah hingga Persia dikuasai oleh Qubaz bin Fairuz. Pada masa kekuasaannya, muncullah seorang tokoh bernama Mazdak. Ia mengampanyekan gaya hidup permisivisme. Banyak rakyatnya yang meniru gaya hidup ini, begitu pula Qubaz dari Persia. Qubaz mengirim utusan kepada Raja Hirah, yaitu Al-Munzir bin Ma'usama, mengajaknya untuk memilih jalan hidup ini dan menjadikannya sebagai agama. Namun, Al-Munzir menolak ajakan itu mentah-mentah dan arogan. Karena itu, ia pun dicopot dari jabatannya. Sebagai pengganti Al-Munzir, dia mengangkat Al-Haris bin Amr bin Hijr al-Kindi. Setelah Al-Haris memenuhi ajakan Qubaz untuk menerapkan gaya hidup Mazdakisme. Pengganti Qubaz adalah Kisra Anushirwan, yang sangat benci gaya hidup ini. Dia membunuh Mazdak dan entah berapa banyak para pengikutnya. Dia mengangkat kembali Al-Munzir sebagai penguasa di Hirah. Sebenarnya, Al-Haris bin Amr memintanya, tapi dia justru dibuang ke Darul Kalb dan tetap di sana hingga meninggal. Kekuasaan Anushirwan telah berlanjut sepeninggal Al-Munzir bin Ma'usama, hingga naiknya An-Nu'man bin Al-Munzir. Dialah orang yang memancing kemarahan Kisra, yang bermula dari adanya suatu fitnah hasil rekayasa Zaid bin Adi al-Ibadi. Kisra akhirnya mengirim utusan kepada An-Nu'man untuk memburunya. Maka secara sembunyi-sembunyi An-Nu'man menemui Hani bin Mas'ud, pemimpin suku Ali Syaiban, dan menitipkan keluarga dan harta bendanya. Setelah itu, dia menghadap Kisra yang lalu menjebloskannya ke dalam penjara hingga meninggal dunia. Sebagai penggantinya, Kisra mengangkat Iyas bin Qabisah at-Ta'i dan memerintahkannya untuk mengirimkan urusan kepada Hani bin Mas'ud agar dia memintanya untuk menyerahkan titipan yang ada padanya. Namun, Hani menolaknya dengan penuh keberanian, bahkan dia memaklumatkan perang melawan raja. Tak selang berapa lama, tibalah para komandan batalion berikutnya dengan prajurit-prajurit yang diutus oleh Kisra dalam rombongan yang membawa Iyas tersebut. Sehingga kemudian terjadilah perang antara kedua pasukan itu. Suatu pertempuran yang amat dahsyat di dekat tempat bernama Zuqor, dan pertempuran tersebut akhirnya dimenangkan oleh Bani Syaiban, yang masih satu suku dengan Hani.
Hal ini bagi Persia merupakan kekalahan yang sangat memalukan. Kemenangan ini merupakan yang pertama kalinya bagi bangsa Arab terhadap kekuatan asing. Ada yang mengatakan bahwa hal itu terjadi tak berapa lama menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, sebab beliau lahir 8 bulan setelah bertahtanya Iyas bin Qabisah atas Hirah. Sepeninggal Iyas, Kisra mengangkat seorang penguasa di Hirah dari bangsa Persia yang bernama Azazbah yang memerintah selama 17 tahun, dari tahun 614 sampai 631 Masehi. Pada tahun 632 Masehi, tampuk kekuasaan di sana kembali dipegang oleh kekuasaan keluarga Lahm. Di antaranya adalah Al-Munzir bin An-Nu'man yang dijuluki dengan Al-Ma'rur. Umur kekuasaannya tidak lebih dari 8 bulan. Sebab kemudian berhasil dikuasai oleh pasukan muslimin di bawah komando Khalid bin Walid. Syukron ila liqa. Kita bertemu lagi part selanjutnya.